sebagai Lina, Nadib sebagai Raden Saleh, Najwa sebagai Gunarti, Agnesia sebagai Maimun, dan Vera sebagai Bintarsi. Hadirin yang kami hormati, selamat menyaksikan. Kenapa, Bu? Tidak apa-apa. Ibu hanya kelilipan. Ibu masih berpikir lagi, Bu. Malam hari raya nanti, dengarlah suara beduk itu bersahut-sahutan. Ada malam hari raya seperti inilah ayah pergi dengan tidak meninggalkan sepatah kata pun. Tapi keesokan harinya aku akan mengampuni dosanya. Sudahlah, Bu, untuk apa mengingat orang yang sudah tidak ingat lagi kepada kita, Bu?
Mintarsih kemana, Bu? Mintarsih keluar tadi. Mengantarkan jahitan, Bu. Mintarsih masih juga, Bu, mengambil upah jahitan. Bukankah seharusnya dia tidak usah lagi membanting tulang sekarang? Biarlah nanti. Sebenarnya Ibu mau mengatakan bahwa penghasilanku tidak cukup kan, Bu, untuk membiayai makan kita sekeluarga? Bukan begitu, Nak. Sekarang ini hidup kita susah. Kita tidak punya uang di rumah. Sebentar hari lagi uang simpanan Ibu yang terakhir pun akan habis, Bu. Bersabarlah. Ini semua karena ulah ayah, Bu. Hingga Mintarsih harus merasakan, Bu, pahit getirnya kehidupan. Tapi, Bu, ini tugasku sebagai kakaknya. Aku harus lebih giat lagi dalam berusaha. Itu juga tugas Ibu, Nak. Oh iya, Bu, Maimun lambat benar pulang hari ini. Barangkali banyak yang harus dikerjakannya. Karena katanya bulan depan dia sudah digaji. Betul, Bu, itu? Iya. Maimun memang pintar, Bu. Otaknya encer. Tapi sayang, karena kita tidak mempunyai uang, Maimun tidak bisa lagi melanjutkan sekolahnya, Bu. Sayang sekali. Tapi tidak apa-apa. Allah itu adil, Mak. Ya, Bu. Aku yakin dia mau berusaha. Assalamualaikum, sudah pulang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lama menunggu, Kak? Enggak, Dek. Bu, Enggak. Agak lambat hari ini, Mun. Di mana kamu buka puasa tadi? aku tadi mampir dulu ke dokter, Bu. Aku juga sudah berbuka puasa bersama teman. Syukur kalau gitu. Bu, Mintarsih kemana? Mintarsih keluar tadi mengantarkan cerita tetangga. Oh iya. Kak, aku mau cerita. Kenapa, Dek? Tadi pagi, aku bertemu dengan seorang tua. Dan sumpah benar dengan ayah. Ayah lagi. Waktu Pak Tirto belanja di pasar, dia berhadapan dengan seorang tua. Kira-kira umurnya 60 tahun. Tapi kemudian, orang tua itu menghilang di kerumunan banyak orang. Gak mungkin dia ada di sini. Aku kira juga dia sudah meninggal atau keluar negeri. Sudah 20 tahun yang lalu. Semenjak dia pergi pada malam hari raya seperti ini. Tapi Bu, ada orang mengatakan dia ada di Singapura. Sudah lama, Nak. 10 tahun yang lalu. Waktu itu kata orang, dia mempunyai toko yang sangat besar di sana. Dan kata orang yang pernah melihatnya, hidupnya sangat mewah. Iya, Bu, mewah. Tapi di sini, Bu, anaknya makan lumpur. Kemudian tak ada lagi kabar tentang ayahku. Bagaimana rupa ayah yang sebenarnya, Bu? Waktu ayahmu masih muda, ia tidak suka belajar, tidak seperti kau, Maimun. Ia lebih suka berpoya-poya. Ayahmu pada masa itu sangat disegani oleh banyak orang. Ia suka menjamkan uang ke sana dan kemari. Dan itulah selama hari raya ini, berapa hari kau libur, Mun? 2 hari, Kak? Hanya 2 hari. Iya. Selalu saja mengalihkan pembicaraan. Oh iya, Mun. Ibu hampir lupa. Masih ada makanan yang ibu taruh di meja. Tunggu sebentar ya, Mun. Ya, Bu.
Bagaimana pakaiannya? Pakaiannya sudah lusuh. Lusuh. Baguslah. Kau masih ingat rupa ayah, Kak? Sudah tidak ingat lagi ya? Semestinya kakak ingat, karena umur kakak waktu itu sudah 8 tahun. Sedangkan aku saja masih ingat, ya walaupun samar-samar. Mun, sudah lama aku paksakan diri ini untuk melupakannya. Pak Tirto banyak cari tanya tentang ayah. Tak peduli, Mun. Ayahmu seorang yang baik hati, kata orang. Ayahmu seorang yang baik hati. Jika ia berada di sini sekarang, di rumah ini, tentu kita akan senang bersama-sama. Kok minta Arsi belum pulang ya? Jam berapa ini, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah pulang. Baru saja dibicarakan. Iya, Bu. Duduk. Coba sekali, Bu. Minumlah. Udah buka puasa semuanya? Sudah. Tadi kami menunggu kau. Tapi lama benar. Bentar sih. Makan dulu, Nak. Apa yang kamu lihat di luar sana? Tadi ya, Bu. Waktu aku lewat situ. Kakak, dengerin dulu, Kak. Iya, Dek. Kenapa? Ada orang tua tahu di ujung jalan ini. Siapa minta sih? Dari jembatan sana. Melihat harus ke rumah kita loh. Kayaknya sih dia seorang pengemis. Pengemis loh. Loh, kenapa kalian jadi diem? Orang tua? Iya, Kak. Bagaimana rupanya? Kakak, hari udah gelap tahu. Jadi nggak begitu jelas kelihatannya. Coba aku lihat. Siapa, Mun? Tidak ada orang kelihatannya. Ada orang. Malam hari raya dia berlalu. Mungkin. Sudahlah, Bu. Lupakan saja masa yang sudah lampau itu. Waktu kami masih sama-sama muda. Kami sangat berkasih-kasihan. Ayahmu, Nak. Sejelek-jeleknya ayahmu, dia juga tetap yang membesarkanmu. Meski dia pergi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini rumahnya Saleh?
Ini siapa? Dia anak bungsu kita. Ayah, aku minta si ayah. Narsi, kau cantik Narsi, seperti ibumu. Aku sangat senang, Tina. Aku juga sangat senang, Saleh. Sampai tidak tahu harus mulai berbicara dari mana. Anak-anak semuanya sudah besar seperti ini. Aku kira inilah bahagia yang paling besar. Anak-anak sudah besar sekarang. Ya, anak-anak semuanya sudah besar seperti ini. Mereka semua sudah jadi orang pandai. Gunarti bekerja di perusahaan tenun. Sedangkan Maimun, ia selalu menjadi yang pertama dalam ujian. Mereka semua sudah memiliki penghasilan masing-masing. Dan Mitarsi, ia membantu menjahit. Maimun, tolong bawakan ayah segelas air. Baik, Ayah. Maimun, apa pernah kau mempunyai seorang ayah? Nanti, apa katamu itu? Kami tidak pernah mempunyai seorang ayah, Bu. Sejak kapan kami mempunyai seorang ayah, Bu? Tidak, jaga ucapanmu itu. Kami tidak pernah mempunyai seorang ayah, kataku, Bu. Jika kami mempunyai seorang ayah, lalu apa perlunya, Bu? Kami membanting tulang sama ini. Waktu aku kecil, aku pernah menangis di pangkuan ibu. Karena lapar, dingin dan penyakitan. Dan ibu yang selalu bilang, Bu, ini semua adalah kesalahan ayahmu. Ayahmu yang harus disalahkan. Lalu kemudian, aku menjadi budak suruhan orang, Bu. Dan ibu menjadi bau untuk mencuci pakaian kotor orang lain, Bu. Tapi aku buktikan bahwa aku sanggup memberi makan keluargaku, walaupun aku tidak mengenal kasih sayang dari seorang ayah. Waktu aku berumur 18 tahun, tak lain dan tak bukan yang terlihat di ruang mataku hanyalah gambaran ayahku yang telah sesat. Dia melarikan diri dengan seorang perempuan asing, lalu menyayangnya ke dalam lembah perenjanaanmu. Lupa ia kepada anak dan istrinya. Lupa juga ia kepada kewajibannya, Bu. Utang yang ditinggalkan bertimbun-timbun, Bu. Sampai-sampai buku tabunganku pun ikut hilang. Hilang bersama ayah yang dekat itu. Maka jika memang aku memiliki seorang ayah, Bu, maka itulah musuhku yang besar-besarnya, Bu. Cukup. Kak, lihatlah ayah sekarang. Dia sudah tua, Kak. Maimun, sering benar kau mengucapkan kalimat ayah kepada orang yang tidak berguna ini. Hanya karena dia datang ke rumah ini dan dia menyebutkan dia ayahmu, ayah kita. Kau pula seperti ayah kita. Sedangkan dia tidak mengenal kita sama sekali, Maimun. Tidak sama sekali. Coba kau perhatikan. Apakah kau bisa benar-benar merasakan bahwa kau sedang berhadapan dengan ayahmu? Kak, bagaimanapun buruknya ayah, dia tetap ayah kita dan kita harus merawatnya, Kak. Merawatnya? Merawatnya, Bu? Setelah dia meletakkan hawa nafsunya di mana-mana, lalu datang ke rumah ini karena sudah tua dan penyakitan, kita harus merawatnya. Yakin Bu harus merawat? Enak betul kelihatannya, Bu. Jaga ucapanmu itu. Bagaimanapun, dia ayahmu, ayah kandungmu. Ayah kandung, Bu. Gunarti yang dulu memang, Bu, pernah mempunyai ayah. Tapi dia sudah meninggal.
20 tahun yang lalu. Dan Gunarti yang sekarang adalah Gunarti yang dibentuk oleh Gunarti sendiri. Aku tidak pernah berhutang budi kepada siapapun di atas dunia ini. Aku merdeka, semerdeka-merdekanya, Bu. Nah, ayah tahu ayah salah. Maafkan ayah, nak. Maafkan ayah. Ayah tidak apa-apa. Nanti! Kakak! Bu! Kak! Kakak ini apa sih, Kak? Kanati, jika Kanati tidak mau menerima ayah kembali, aku yang akan menerima ayah kembali. Tak peduli apa yang akan terjadi. Jangan kau membela dia. Ingat, siapa yang membiayaimu? Akulah yang berperan menjadi ayahmu selama ini, Maimun. Dan maka jika memang adanya ayah, maka akulah ayahmu yang sebenar-benarnya, Maimun. Jangan begitu keras, Kak. Jangan pula-pula kau membela dia. Dengarkan, Maimun. Apa pernah kau menerima pertolongan dari orang tua seperti ini? Aku pernah menerima tamparan, tendangan juga pukulan dari dia dulu. Tapi sebiji darah pun tak pernah aku mendapatkan apa-apa darinya. Apa? Kak! Kakak menyakiti hatimu, Kak! Kau boleh untuk membela dia. Sedangkan untuk kau, aku pula yang membiayaimu selama ini. Aku yang membiayai kalian semua dari hasil kuli dan kajut suruhan. Baiklah, peliharalah orang itu jika memang kalian cinta kepadanya. Mungkin kalian tidak pernah merasakan lupa pahit getir karena tidak pernah memiliki kasih sayang dari seorang ayah. Ya sudahlah, demi saudari-saudariku, jangan sampai kalian menderita seperti aku ini. Maafkan ayah, anak-anak. Ayah memang seharusnya ada di sini. Ayah, apa ayah punya uang? Ayah sudah makan. Kemana ayah harus pergi sekarang, ayah? Sepantas-pantasnya ayah ada di sini. Maafkan
Maimun? Ayahmu mana? Aku tidak tahu. Tidak mungkin! Tidak mungkin! Maimun, dari mana kau dapatkan saket dan tongkat itu? Di bawah lampu dekat jembatan. Dia pasti. Jadi ayah. Ayah meloncat ke dalam sungai. Ayah, maaf. Dia yang tak terima menerima penghinaan dariku. Dan dia yang aku. Aku seperti diriku juga. Aku telah membunuh ayahku. Ayahku sendiri. Aku telah membunuh ayahku sendiri. Three, two, one. Halo semuanya, saya Vera Deliana dari kelas 11 teater. Saya sebagai host di podcast kali ini. Nah, jadi saya akan mewawancarai dua rekan saya yang ikut serta memainkan naskah lakon Ayahku Pulang. Dan inilah dia rekan-rekan saya. Nah, berhubung rekan-rekan saya sudah datang, waktunya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Najwa Rizky Akbar. Di sini tugas saya sebagai sutradara dan saya berumur 17 tahun. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra. Di sini saya sebagai pimpinan produksi dan umur saya 17 tahun. Oke, makasih. Lanjut ya, berhubung kalian udah di sini, jadi saya bakalan ngasih beberapa sedikit pertanyaan ya. Terserah mau yang jawab siapa dulu, yang penting masuk. Apa sih latar belakang dari naskah Ayahku Pulang ini? Jadi naskah Ayahku Pulang ini ditulis oleh Usmar Ismail pada tahun 1950. Beliau menulis cerita ini bertujuan untuk sebagai penggambaran kehidupan keluarga di realita di masyarakat, dan cerita ini menggambarkan tentang perasaan rindu sekaligus dendam seorang anak terhadap ayahnya setelah 20 tahun ditinggalkan sehari sebelum hari raya Idul Fitri. Oh, oke. Lanjut. Siapakah sih sosok Usmar Ismail ini? Sosok dari Usman Ismail ini, dia adalah seorang sastrawan dan juga wartawan, juga bapak film Indonesia yang bisa merubah film Indonesia menjadi lebih baik. Oke, lanjut ya. Sebutkan nama-nama tokoh dalam naskah Ayahku Pulang beserta pemainnya. Saya sendiri di sini berperan sebagai ibu alias Tina, serta MC di sini sendiri dia berperan sebagai Mintarsi, anak bungsu, dan di sebelah saya lagi ada rekan saya, dia berperan sebagai Gunarti, sekaligus tokoh utama dalam naskah Ayahku Pulang. Lalu di balik layar ada Nadif berperan sebagai Saleh yaitu ayah, serta Anggra sebagai Maimun. Ia adalah anak kedua saya. Oke, lanjut. Masih ada nih beberapa pertanyaan lagi. Bagaimana sih cara membangun chemistry antara tokoh pemain? Cara kami membangun chemistry antara tokoh, yaitu jelas kami mengamati dulu tokoh apa yang akan kami mainkan. Lalu setelah itu kita akan coba menyatukan dari tokoh-tokoh tersebut, lalu mencoba untuk mengusung chemistry dari masing-masing tokoh itu tersebut. Oke.
Ini nih pertanyaan terakhir nih. Kesulitan apa selama proses latihan? Coba. Kesulitan kami dalam proses latihan itu susah menyatukan waktu ya. Karena kan kadang suka ada yang gak masuk sekolah, gitu-gitu kan. Terus kesulitannya itu sih, salah satu kesulitan kami itu menyatukan chemistry, itu salah satunya. Dan juga kita sulit untuk walaupun kita sudah mengamati tokoh apa yang akan kita mainkan, namun sedikit sulit untuk kita dapatkan tokoh itu tersebut. Oke. Nah, jadi sekian aja ya pertanyaannya. Oke guys, cukup sekian dan terima kasih. Saya harap pertunjukan ini berjalan dengan lancar dan chemistry semakin terbangun. Kesan pesan ya, dengerin buat kalian semua. Bagaimanapun baik buruknya orang tua ialah orang tua kita. Terimain, kurangnya, lebihnya. Jangan mau lebihnya doang, gak baik. Dosa loh. Saya Vera Deliana pamit undur diri. Dan saya Fatimah pamit undur diri. Saya Najwa pamit undur diri. Bye.